Angkan gitu nggih. Jadi dia menciptakan puisi dengan bahasa Indonesia, dan sekarang karena ke bahasa Bali kan nggih, setelah tamat nike langsung ngambil jurusan bahasa Bali. Di kuliah juga sempat ikut kegiatan lomba-lomba musikalisasi puisi, begitu menciptakan puisi. Sampai akhirnya saya puisi-puisi bahasa Indonesia itu lupa. Lupa caranya menciptakan, padahal lebih gampang ya. Lebih gampang menciptakan puisi berbahasa Indonesia karena diksinya kan lebih gampang gitu ya, bahasa Bali itu agak humor yang dipikirkan kan. Dan setelah ini Tiang masuk ke penyuluh, dulu Tiang pernah di guru selama 5 tahun ngajar di Sawan di SMA. Di sini Tiang banyak belajar di penyuluh bahasa Bali. Dulu Tiang waktu curhat lagi. Dulu Tiang waktu jadi guru ya, dan waktu masih kuliah masih takut ya, dan apa-apa itu takut gitu, berkemuka pendapat gitu, gini pokoknya takut. Kalau sekarang, Bo, jadi pembaca doa ya, oke. Bo, nanti ikut, nanti buatkan lagu kayak waktu niki Tiang pas ada kegiatan di Kecamatan Sukesado, guru-guru SD kelas 1 kelas 2 melatih guru-guru itu biar bisa apa sih namanya, ketika mengajar itu ada jeda bahasa Balinya, gending bahasa Bali. Jadi Tiang menciptakan 9 lagu berbahasa Bali untuk anak-anak. Tapi lagunya ini khusus ke pendidikan tentang sudah direkam. Sudah. Satu tentang binatang, kemudian enti-entikan, don-donan, punyan-punyanan gitu. Warna, apa lagi Tiang lupa nih ke. Buka dulu catatan. Kebetulan tidak bawa. Anggota tubuh, dan warna gitu rasanya. Kalau bisa contohkan ke fans radio bareng yang ya, satu aja. Oh, berdiri aja Yang berdiri mau jongkok. Yang lihat kan mereka dikit. Niki yang anak, jangan dah berdiri, malu saya. Yang anak binatang, kalau di bahasa Bali dikenal dengan panak buron. Tiang mulai se dua telu panak sampima dan godel, papat lima enam panak kambing ma dan wiwi, pitu kutos sia panak bojog ma dan apel, ngelantur kaping dase panak jaran ma dan bebedag gitu. Dan itu ada tahap keduanya ada. Sebelum sana, saya tertarik. Saya termasuk orang yang protes tahun 1990 yang lalu ya. Itu tentang bebedag gitu ya. Di Buleleng bebedag itu bukan panak jaran. Itu Pak Suwarnawo dari Tabanan membawa. Ketika seminar saya ikuti di 7 kabupaten ya. Waktu itu masih 8 kabupaten. Di 7 kabupaten saya protes. Hasil seminar tetap seperti itu. Ya itu. Bebedag itu bukan panak jaran kalau di Buleleng. Serius itu. Saya yang protes waktu itu. Saya ikut di 7 kabupaten ikut seminar, di ke-8-nya saya tidak ikut di kesimpulannya. Hasilnya tetap seperti itu. Sebelum pengajaran bahasa Bali itu kata di SMP waktu itu. Sekarang pernah jeda itu ya. Suwarnawo itu pemimpinnya itu dulu adalah kepala dinas pengajaran Provinsi Bali gitu. Itu tadi salah satu contoh lagu. Nah, yang saya tanyakan kan begini, di penyuluh itu kan sebuah organisasi, organisasi. Lalu ketika di suatu desa, misalkan kita mengajarkan menulis puisi, atau menulis cerita, atau menulis lagu misalnya, ada kolaborasi nggak? Misalkan ada ini bisa nulis gini, bisa nulis puisi, suatu di desa lain memerlukan atau tidak mampu menulis, mengajar puisi. Adakah kolaborasi seperti itu? Yang jawab kalau di kami pasti, karena kita tuh di penyuluh kerjanya bertim. Misalnya di sini ada penyuluhnya yang kurang mampu menulis, kita ambilkan dari penyuluh yang lain, dia yang membimbing untuk menulis, itu ada kolaborasinya antara penyuluh dengan penyuluh. Ini kecamatan apa? Sukesado. Mungkin di kecamatan lain gimana? Kalau sama di Kecamatan Sirih juga seperti itu. Jadi saling berkolaborasi sama penyuluh sebelum dibuang ke
masyarakat gitu. Tapi karena memang kegiatan kita memang ada beberapa banyak yang seperti kita aliansi lontar seperti itu Pak Edi ya. Jadi kita makanya yang lebih dulu itu dulu kan, setelah itu kalau ada jeda ya kita melaksanakan kegiatan seperti yang tadi itu. Pokoknya bagaimana caranya kita mengemas sesuatu sastra itu kepada masyarakat gitu. Tentunya dengan kayak sekarang itu kan ada dari Pemka Buleleng ya. Nanti kalau kita itu lebih dulu mereka dulu yang ke medsos gitu. Gitu Pak Edi. Oke, di sini bisa tarik kesimpulan bahwa metode salah satu metode pengajaran puisi atau sastra yang lainnya di dunia anak bisa dengan teknik kolaborasi itu ya, bisa saling melengkapi dan sebagainya. Oke, sekarang kita balik ke anak SMK. Nah, di SMK ini mendapat pelajaran bahasa Bali nggak? Dapat dong. Diajarkan mencipta sesuatu tak? Diajarin kayak bikin puisi gitu, sama bikin cerpen. Nah, kalau saya masih belum dapat ya pembelajarannya, masih belum, kan masih karena kebetulan kan masih dalam proses. Nah itu dah, tapi kan dari deskripsinya kamu, dari deskripsinya kakak ini, saya sih berharapnya ya seperti gitu, guru itu mau membawa siswa itu, mau itu guru bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Inggris itu membawakan kreativitas juga anak-anak dari dalam mereka dalam kompetensi dalam bahasa Bali, dalam bahasa Indonesia, dan bahkan bahasa Inggris. Dan ya saya berharapnya kan juga guru-guru lain belajar dari situ, ingin membuka kreativitas lagi dengan anak-anak siswa. Ya itu aja sih kalau saya berharapnya ya seperti gitu. Boleh tambahin nggak? Ini ada guru saya gini, cara ngajarinnya tuh gini, berpengaruh banget. Soalnya dia tuh ngasih tugas bikin kayak sesuai hobi dan skill gitu. Jadi kadang tugasnya tuh kayak membuat puisi atau enggak poster. Tuh kayak, tapi yang bikin tuh bebas mau bikin poster atau apa. Intinya sesuai diferensiasi. Iya. Iya sih, saya juga kebetulan gini ya, saya dari dulu SD, jadi keingetan nih, baru mau inget. Saya dari dulu SD itu bukannya nggak suka ya, cuman karena karena saya tidak kurang berbakat di bahasa Bali, dan saya tidak dari kelas 1 SD sampai kelas SMP sampai kelas 8 itu saya memang dari dulu tuh kecil banget nilai bahasa Bali. Jadi setiap hari sama dah kayak tante. Jadi kalau bahasa Bali itu pasti nilainya paling kecil pasti. Nah, sampai saya kelas 9 baru ada kebetulan pengenalan guru PPL nih. Lucunya guru PPL. Mereka itu cara mereka mengajar, cara mereka membawa anak-anak itu biar sini aja biar nahu. Dan saya tuh dari sana itu mulai tertarik dan mulai bertertarik dengan Mekidung, dalam juga aksara. Sekarang saya mau lagi belajar Mekidung nih sama ibu saya. Dan juga masih belajar aksara kan. Dan di sana itu guru PPL itu beneran seru gitu loh. Pingin anak-anak itu juga pingin ikut belajar. Kalau ada pertanyaan ya, mereka kayak pingin ngajarin, gini kalau misalkan kalau bikin aksara seperti gini, nanti kalau ada simbol seperti ini kamu harusnya ini. Dan seperti gitu, kayak pelan-pelan gitu. Dan juga kayak tidak memaksakan anak itu buat disuruh hafalin gini, harus hafal dan maju ke depan. Dan itu metode pelajaran itu tuh saya dibandingkan guru PPL, guru PPL dan guru bahasa Bali yang kelas 9 saya mending metode guru bahasa Bali guru PPL bahasa Bali saya. Mending guru PPL daripada guru yang asli yang ngajar. Soalnya kebetulan kita disuruh apa tuh udah lupa tuh saya. Ini tamparan nih. Iya. Sebenarnya dari dulu ya, metode dulu, sekarang kan berbeda ya. Kita harus jujur mengakui guru-guru PPL tuh lebih kreatif. Iya, lebih kreatif. Kau pingin mendapat nilai bagus, kemudian dapat siswa itu menarik, tertarik gitu kan. Maka saya bilang
yang muda kreatif kan ya. Betul kan? Iya. Tapi ada juga kendala yang lain, misalkan guru-guru yang itu kan banyak beban. Iya. Banyak pikiran. Kalau yang PPL itu kan ya mencari nilai bagus. Yang diharapkan sebenarnya, walaupun misalkan saya sendiri sibuk sih sebenarnya, kesini ke radio, ngempu, ngajar lagi. Belum di sisi lain kita harus mencipta sebuah karya. Itu makanya manfaatkan setiap kesempatan kita untuk menulis, menuangkan ide, biar kita ingin hidup 1000 tahun lagi seperti itu. Oke. Sebab yang hidup dari kita cuma karya. Karya. Sebentar. Oke, Kak Fajar, kita break dulu. Iya, sebelum sebentar para puisi ya. Iya. Sebentar, kita akan berpindah dengan lagu kali ini ya. Adik sayang, Jani belilah karya kenang. Adik sayang, untuk kiraga naik ke depan. Bermula penuh tantangan. Adik sayang, risiko harus kita lanjutkan. Dekanti adik melehang pertemuan. Dekanti menyesal yang tuh merasa sayang. Li akan pertaruhkan segala kemampuan, asalkan iraga berani mengambil keputusan. Percaya aja iraga ngidang, lewati rintangan yang menghadang. Percaya aja iraga ngidang, lanjani iraga berjuang. Hidup bermula penuh tantangan. Beli sayang, resiko harus kita lanjutkan. Dekati beli lari dari kenyataan. Dekati menyesal yang tumbuh rasa sayang, yang akan pertaruhkan segala kemampuan, asalkan iraga berani mengambil keputusan. Percaya aja iraga ngidang, lewati rintangan yang menghadang. Percaya aja iraga ngidang, lanjani iraga berjuang. Percaya aja iraga ngidang, lewati rintangan yang menghadang. Percaya aja iraga ngidang, lanjani iraga berjuang. Kita pasti bisa. Tenanglah sayang, tenanglah sayang. Semua pasti ada jalan keluar. Percaya aja iraga ngidang, lewati rintangan yang menghadang. Percaya aja iraga ngidang, lanjani iraga berjuang. Dumada ke iraga ngidang, lanjani iraga buktikan. Dumada ke iraga ngidang,
cobaan yang menghadang. Percaya je iragam idam, lewati rintangan yang menghadang. Percaya je iragam idam, lanjani iraga berjuang. Kita pasti bisa, berdua kita bisa. Kita pasti bisa, sayang. Hai everybody, ya selamat datang di Studio Kiss yang mau bikin sesuatu yang beda untuk musik Bali dan Indonesia. Halo semua. Iya. Di E nya ya. Di E dan terus ya, siapa? Apa mula sing jodoh? Apa mula sing sarah? Jani beli lakar ngalah, beli tu silakar nyerah. Beli lakukan ini untuk kebaikan. Semuanya telah Tiang berikan, semuanya telah Tiang korbankan. Yening entu tu singidang, ngisi mimpi karena ayang. Semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, jani adi bebasnya lanang hidup, bebas gale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahang jebeli mejalan. Semuanya telah beli lakukan, Semuanya telah Tiang korbankan. yening ento tu singidang. Ngisi mimpi karena ayang. Semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, jani adi bebasnya lanang hidup, bebas gale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahang jebeli mejalan. Ada sing dadi nyesel, ada sing dadi nyesel, ada sing dadi nyesel. Buin mani. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahang jebeli mejalan. Sabar, sabar, jani adi bebasnya lanang hidup, bebas gale penggantin beli. Sabar,
bebasnya lalang hidup, bebas kali pengganti beli. Adi sing dadi nyesel, Beli sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel. Uwe mani. Adi sing dadi nyesel, Beli sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel. Uwin mani. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda. Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Kita Sastra 34 masih bersama kamu di sore hari ini. Dan ingat tuh, puisi membasuh jiwa yang keruh. Oke, kita lanjut lagi Kak Eda Rudi di Saja di sore rumah, hari ini ya. yang di studio. Oke, tadi sudah berbincang banyak ya tentang sejarah Indonesia bahasa Bali sampai ke bahasa sastra. Nah, ada nggak di antara ketiga ini yang sudah bisa menghasilkan sebuah karya? Puisi maksudnya atau prosa? Puisi atau apa? Tuan sastra Bali. Yang Bali. Mana? Ada? Ya, ada? Kalau saya Terima. bahasa ini pakai bahasa Indonesia kalau mungkin. Ini Silakan. silakan Kak. Kalau tiang sih ada sedikit. Udah apa-apa sedikit dulu kan awal Oke, yang puisi, bagus. ya. Puisi lebih banyak ke puisi sih Iya. yang cuma karena bahasa Bali, walaupun tiang di penyuluh bahasa Bali gitu ya, orang yang menerangi gitu, menerangi masyarakat dengan bahasa Bali, tapi mencari kata-katanya untuk masuk ke puisi itu kok susah. Iya. Ini bahasa Indonesia ya. Susah, nggih, lebih Sebenarnya kita mengundang Wahya. Iya. Dia kan baru cepat Menang. juara Grip Iya, kemarin. Dia bahasa kawinya bagus. Iya. Bahasa kawinya bagus. Setelah itu dia tahu. karena dia dari kecil sudah Iya, ambil bahasa dari kecil. kawi ya. Iya. Cuma membiasakan dia untuk mengajarkan ke orang lain itu dia masih kaku. Sehingga orang-orang lain tuh memandang dia itu beda. Iya, Seperti ya sekarang ini kan. iya. Nah, pernah nggak ngundang dia untuk berkolaborasi? Belum sih. Sampai saat ini Dia masih kejar pesawat. Dulu Tiang waktu masih kuliah kolaborasi dengan dia waktu itu SMA, Tiang kuliah dari Sanggar Dwi Mekar, kami diajak ke art center nyanyi gitu. Dia yang menggigitayan, Tiang juga ikut menggigitayan gitu. Itu aja sih waktu dulu berkolaborasi, kalau sekarang belum. Oke. Kendala kalian tidak bisa mencipta itu apa? Itu dah tadi. Kosakata. Iya, Kosakata. Iya. Memang mesti diakui kosakata dalam bahasa Bali itu sulit ya. Mencocokkan. Saya Sebenarnya awalnya tulis puisi bahasa Indonesia awalnya. Setelah itu tahun 1999, 2009. Saya mencoba menulis bahasa Bali. Sudah ada 4 buku untuk puisi bahasa Balinya. Dan itu menangkan Grade Murid tahun 2009 ya. Pas pertama kali terbit. Setelah itu beberapa dimuat di media massa. Kendala saya memang translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali itu tidak semua ide yang ada dalam bahasa Indonesia itu bisa saya tuangkan. Tidak semua kata dalam bahasa Indonesia bisa ditranslate. Iya, sama dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu susah. Iya, bahasa Bali ke bahasa Inggris itu susah. Makanya
kuncinya kan ke banyak membaca, Kak. Iya, banyak membaca. Iya. Nah, kuncinya kan tadi kosakata. Nah, cara memperbanyak kosakata itu kan salah satunya adalah dengan banyak membaca literasi. Banyak literasi bahasa Bali tentu kan. Ya. Mungkin lebih banyak baca puisi bahasa Bali. Biasanya kalau nusa Bali itu nusa Bali muat pos Bali. Nah, pos Bali itu muat peran apa namanya puisi-puisi bahasa Bali. Kalau bahasa Bali enggak, bahasa Indonesia aja. Bali Pos dulunya sampai sekarang sudah enggak. Sekarang cuma ada beberapa majalah saja yang memuat puisi-puisi bahasa Bali. Dan itulah karena entah karena kreativitas orang itu berkurang atau karena memang kesulitan menguasai kosakata yang membuat sastra Bali itu cuma itu saja, pengarangnya itu saja, tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Kalau nurun, ya, gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke parade puisi. Siapa yang akan memulai dan dari mana? Silakan. Oke, setelah itu adik ya. Ya, puisi bahasa apa aja boleh. Oke. Jangan aja bahasa mana, nanti Iya, enggak sampai situ, enggak sampai situ. Oke, lanjut. Iya. Ayu luwe kekarden tiang newe. Raras ayu mangde sayu wakti jati ayu. Ayu ke arep, ayu ke pungker, ayu nulus tulan tulus. Tulus dening mana, tulus dening wiweke. Ayu budi, ayu laksana. Wit sangkaning ayu, side mangguh rahayu. Rahayu nulus dulur ke widi. Ini puisi bahasa Indonesia. Ngambil nih kayaknya. Luka dan aksara. Zawir Akalanka. Tetes terakhir peluh telah jatuh pada titian jarak temu yang semakin jauh, pada aksara-aksara rindu yang semakin gaduh, atau pada heningnya sepi yang kini terasa sangat membunuh. Saya terpisah jauh dengan realita, tersesat merana dalam teka-teki asmara, mencari waras di sela-sela kalimat mesra, dan biarkan dunia tetap mengira saya baik-baik saja. Saya lelah, saya jengah memapah rindu yang kehilangan arah. Saya berdarah, saya menyerah, menggapai hati yang tak tahu caranya melangkah. Warna-warni harapan itu membiaskan fata morgana, membuat saya rela menggadaikan kepala dan isinya, mengedepankan hati atas lika-liku luka, hingga saya jatuh terkapar tanpa bisa mengendalikan apa-apa. Saya tertawa sebab air mata telah habis tak tersisa. Saya bahagia sebab luka membuat mata saya terbuka. Saya melihat bintang di wajah gulita. Saya melihat pelangi di langit utara. Saya menengadahkan cinta dan akhirnya menuai percaya bahwa keindahan akan terbit di puncak kesabaran manusia. Di ujung realita selalu ada kata yang pandai merayu mesra, seolah mengajak berdansa di atas kertas yang digelitiki pena. Mengisah juang tentang seorang petualang aksara yang berhenti mencari cahaya dan memutuskan untuk menjadi salah satunya. Terima kasih. Oke.
puisi yang pertama tadi karya siapa? Tiang. Apa judulnya itu? Ayu Lui. Apa maknanya bisa disampaikan? Nah, untuk maknanya ini, Tiang mau teman-teman semua yang memaknai Dumun. Nggih, Tiang baca ulang ya? Iya. Boleh? Nggih. Ayu Lui. Raras ayu mang desayu wakti jati ayu. Ayu ke Arab, ayu ke Pungkur. Ayu nulus tula dulus. Dulus dening mana? Dulus dening wiweke. Ayu budi, ayu laksana. Wit sangkaning ayu, side mangguh rahayu. Rahayu nulus dulur ke widi. Oke. Mungkin Dika Fajar bisa memaknai ini. Sederhana sekali kalimatnya itu ya. Diksinya sederhana sekali ya. Apa namanya? Ayu yang diperlakukan, ayu yang diharapkan, ayu ke depan, ayu ke belakang, ayu itu iya. Ayu itu kan baik, kebaikan yang ya baik ke depan, baik ke belakang, baik kepada Tuhan gitu kan. Artinya kalau kita berbuat baik akan ketemu yang paling baik itu dalam Tuhan itu maksudnya kan. Bener saya. Teratur sudah saya. Sudah berapa puisi tercipta? Lupa Tiang. Yang sudah diginikan di upload di media sosial pas pembuatan konten, terutama pas COVID itu 3 rasanya. Dulu pernah tapi Tiang lupa. Nah, kalau direkap secara total berapa? 15-an nikah ada. Kumpulin, kita bikin ontologi. Tiang nika lupa di mana nulisnya nika, Tiang lupa gitu dah. Dikumpulkan. Jadi grade maurib. Iya. Kan setiap tahun ada grade maurib. Nggih. Karena makin Tiang punya anak kecil gitu, itu susahnya Tiang mencari waktu untuk kalau saya punya anak kecil semakin banyak. Tiang enggak bisa. Ini kan kalau kalau cowok beda dengan cewek. Ikut punya anak aja. Yang susahnya dari ke mungkin ya. Untuk membaca pun yang jarang mungkin. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Jimat dari SMP 3 Sumbi dulu kan. Dia menyampaikan kalau kita hanya berpikir saja dan berkata saya tanpa membukukan, menyimpan itu karena belum ada bukti untuk menjadi penulis atau apa dulu kan. Makanya mari kita bersama-sama ya. Kalau dari dulu saya juga teriak-teriak puisi, ya nyatanya saya nggak punya tulisan satu pun yang masih tertinggal. Iya, gitu dah. Nah, Edi Arumi beda, itu sampai 15 punya buku. Iya. Oke, silakan adik dari SMK N1 Sukasada. Tunggu dulu. Masih mencari di Google Translate. Enggak. Lebih saya mencari puisi. Juga anak dulu ya. Ya, saya biar nggak gini. Ini puisi sendiri apa? Boleh saja. Boleh satu, boleh dua, boleh 10. Ini puisi Indonesia. Boleh. Tapi bakal sendiri ya? Iya. Pas ini, pas saya. Pas apa? Pas lahir apa pas melahirkan? Karena saya buat saat malam minggu. Jadi romansanya romantis. Apa-apa mau kayak apa masuk ke dalam dunia remaja untuk cerita kan boleh, karya boleh. Tapi kalau Anda kembali ke remaja itu bermasalah itu. Jangan. Karena dengan mendengar, kalau kita mendengar puisi itu kan ada yang ingin disampaikan penciptanya kepada pendengarnya bahwa inilah perasaan saya saat itu begitu. Gitu. Kebetulan bahasa Indonesia, kalau bahasa Bali saya lupa, ada di rumah ya. Cinta. Di dalam remang senja, cinta bersemi seperti bunga yang merekah di musim semi. Terasa getaran di dalam dada. Cinta membawa sinar kehidupan yang abadi. Di bawah cahaya bulan kita berdua menyatukan hati
dalam sepi malam yang sunyi. Kita menjalin janji, tiada pernah berpisah. Cinta mengalir dalam detik yang tak terukur. Meski badai datang dan pergi, cinta tetap bersinar seperti pelita di gelapnya malam. Tak pernah pudar, tak pernah surut. Cinta mengajarkan bersama menjaga cinta seutuhnya. Dalam pelukanmu ada damai yang abadi. Cinta kita tak akan pernah pudar. Seperti bintang yang bersinar terang, kita menjalani hidup dengan cinta yang sejati. Terima kasih. Oke, berikutnya. Silakan, ada siapa? Boleh deh. Saya kebetulan kan a little bit of searching ya, a little bit searching. Just search like Shakespeare. No, Shakespeare. Apa ya? Kamu Indonesia ya? No, I'm English. Boleh ada. Ya terserah, maunya kan ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Balinya. Jadi kan sama bahasa Inggris juga. Kalau memang ini bahasa Inggris ya udah saya bahasa Indonesia. Pakai ini dulu aja. No, enggak. Oke. Derita oleh Sarah Andrini Saputri. Tak tahu sampai kapan jalan yang kutempuh ini sampai di ujung. Lelah, aku merasa lelah dengan jalan yang aku tapaki. Mungkin memang harus kemudikan dengan baik agar sampai di tujuan sesuai keinginan. Tapi bisakah diriku, bisakah kemudi itu berkolaborasi dengan pikiranku ini? Ataukah kemudi itu yang bisa membawaku ke jalan yang benar? Tuhan, adakah seorang yang kau siapkan untukku, untuk bersama menopang beban yang kupikul ini, agar mau ku bagi kesedihanku, mau ku bagi deritaku. Tak tahu apa lagi yang ku bisa kulakukan. Aku wanita yang penuh dosa, yang berharap kau mau menunjukkan kuasamu itu untukku. Dah, itu aja. Ini lebih ke, saya juga agak relate sih juga. Kadang-kadang ya gimana ya, saya juga kalau ke jalan manapun itu ada aja pasti kebingungan. Saya setiap hari itu kenapa ya, saya selalu aja bingung. Kayak antara bingung dengan masalah, dengan relationship, dengan pertemanan. Dan saya juga dari dulu saya SD sampai SMP juga kebanyakan karena saya terlalu baik ya orangnya. Terlalu gimana ya, kadang-kadang tuh jadi bahan bahan digunakan gitu. Dulu iya benar, iya saya sampai ya kalau misalkan ada tugas itu tuh kadang-kadang temen itu nggak pernah nanya, oh gimana sih ini sebenarnya tugasnya, kayak tidak ingin belajar juga ikut belajar. Saya juga walaupun saya mengambil jawaban itu, jujur ngambil jawaban itu di Google sebenarnya. Cuman ya saya pingin juga belajar, oh sebenarnya apa sih kayak gini, kalau menurut Google itu oh gini. Jadi biar gak ada sia-sianya juga saya belajar. Jadi mereka tuh kayak langsung minta jawaban tuh, tapi gak minta penjelasan. Tahu sampai ulangan aja saya minta jawaban. Oke, ini curhatan adik kita. Ya jadi ya mau gimana gitu, kayak
Iya. Nanti ke depan kamu sering-sering datang ke sini curahkan ke puisi. Ingat puisi itu membasuh jiwa yang keruh. Tiap kekeruhan dalam jiwa itu tuliskan dalam puisi, tuliskan dalam sastra. Jadi kita keluarkan di sini setiap hari Jumat. Itu kan bagus. Ya. Oke, adik silakan. Ini sonnet 24 by William Shakespeare. Mine eye hath played the painter and hath told thy beauty's form in tables of my heart. My beauty is the frame wherein it's held, and its perspective it is the painter's heart. For true, the painter must use to see his skill to find where your true image picture your lies. That hath his windows blaze with his thine eyes. Now see what good turns eye for eyes have done. Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me are windows to my breast, where rule the sun. Itu maknanya tuh kayak keeping one's life. Just speak in English. Jadi kayak menyimpan gimana lukisan atau enggak foto gini yang tercinta. Soalnya bahasa seni sebuah seniman itu adalah Kapur biasanya tidak jelaskan sesuai dengan apa yang diinginkan, apa mau ditutup gitu kan. Iya. Bahasanya tidak jelas, sekalipun mungkin pakai bahasa apa. Nah, ini yang memaknai pendengar atau itu kadang-kadang bisa multi makna kan. Nah, tidak sesuai dengan penulis. Sering itu terjadi. Bahkan kita yang penulis sendiri kita berikan pada orang lain, kayak Kak Edi itu nulis puisi, ketika orang lain membaca, bacaannya atau intonasinya berbeda, maknanya kan berbeda gitu. Iya. Jadi kalau seni ini kita tuh mengeluarkan emosi itu dari lukisan, dari gambaran itu. Soalnya kita tuh ngerasa kalau kata-kata itu belum cukup gitu. Jadi harus lewat lukisan biar kayak ada yang ngerti, oh ini kayak stroke brushnya kayak lagi marah gitu. Kalau saya boleh nggak nanya sama Pak? Ya boleh. Suka saya nanya ya. Iya. Gini. Pak, maaf nih. Ketika Bapak menulis menciptakan sebuah sastra, baik itu puisi saja atau apakah Bapak memang mencari dalam keadaan kondisi Bapak itu sedih, bukan lagi bahagia, lagi memang tidak ada masalah? Pernah nggak Bapak bikin puisi itu dalam keadaan Bapak yang namanya ini ya, kita nggak pernah tahu ya, dalam keadaan bad mood, dalam keadaan nggak baik, dalam keadaan marah gitu, pernah nggak tercipta gitu? Segala cuaca. Segala musim ya. Pernah begitu gitu. Pernah. Lalu seperti yang saya katakan di awal, seorang menjadi penjaga saat dia menghadapi tekanan itu. Dan puisi-puisi yang itu banyak sekali sebenarnya. Cuma kadang sebagai tuntutan, sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang pencipta itu kita ready setiap saat gitu. Apapun situasinya ya nulis gitu. Nah, kadang-kadang hasil tulisan itu saya serahkan ke pendengar. Entah apa maknanya silahkan. Tinggal menulis gitu. Tugas penulis adalah menulis. Tugas pembaca yang kayak lirikis. Sama kayak melukis. Saya kadang-kadang itu pasti lukisan tuh pasti ada maknanya. Dan kadang-kadang itu saya ada lukisan, saya lukis dan saya ya udah tak pajang aja. Menurut orang pribadi itu sebenarnya apa sih maknanya? Saya juga kadang-kadang tuh kalau lihat sebuah gambaran nih, sebuah painting, kita pasti ada opini gitu tentang self interpretation about that painting, about tentang paintingnya tersebut. Dan ya berbeda banget, dan kadang-kadang itu juga ada yang sambung, ada yang enggak, tapi kayak balik lagi kita manusia itu punya opini ya, punya balik ke pribadi kita masing-masing, dan pasti semua orang itu pasti berbeda. Pasti gitu. Oke, Kak Fajar, mengingat waktu silakan. Saya kepingin saya ada masih satu puisi lagi ya. Iya. Panca itu Ini masih bisa. ini belum. Panca. Ada yang pertama. Iya, lagi.
Lagi dong. Lagi. Silakan dengan puisi apapun yang Lagi dong. Ya, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, ya, bahasa Belanda boleh. Ya, itu. Mati muda, pikarden putu sedana. Madiani megantung senjata lanang, sirahe metekes bendera gelah. Barak-barak lambene mules kenyum, putih-putih karsane mulus. Tegal pangkung ketrebak dan sawetara metatah parangan, ngerobok duin urip. Mirip mapinunas jelap lekat apang man buka gitu. Sambil lange sing nawang nyen nunden muah ngaji. Binget sukane pencar bumi, sukane aketi ken pertiwi. Takut surane sing ketimpal. Yesus semuanya. Takut surane ketimpalan. Takut surane ketimpalan. Tapi kan keberanian itu ada yang berani dan di perang itu maksudnya. Peperangan. Oke, tidak terasa hampir 2 jam kita bersama Barong. Mungkin sebagai penutup salah satu dari 3 penjuru bahasa Bali ini ingin berikan sesuatu untuk disampaikan kepada pendengar. Boleh dah saya. Sebenarnya dalam kesimpulan kita cerita ini juga balik lagi kita ingin mencari solusi dari permasalahan kita dengan budaya di sini. Budaya, cara kita melestarikan, permasalahan orang-orang, cara mereka melestarikan budayanya tersebut, dan apa aja sih ide-ide yang kita ingin melestarikan budaya Bali dari bahasa kita, dari sastra kita, mau itu dalam aksara, dalam puisi dalam bahasa Bali dan cerpen bahasa Bali. Itu apa ya? Kita mencari solusi, tapi dibalik lagi pasti ada jawabannya pasti. Dan saya berharap untuk orang-orang yang mendengarkan, menonton, ataupun yang ya melihat aja ya, berharap mereka ada solusi atau ide yang menurut mereka itu it's their own self interpretation, meluarkan ekspresinya mereka diri, tapi masih bisa melestarikan budaya Bali, bahasa mereka sendiri, bahasa Bali, budaya. Dan sampai budaya juga, budaya mereka sendiri pun. Dalam misalkan contoh mereka mau bikin ide sebuah konten short gitu, kehidupannya mereka di Bali itu seperti apa, mereka belajar bahasa Bali itu seperti apa, ataupun mereka bikin sebuah series, sebuah TV show gitu yang kayak mempelajari, ya kayak intinya tidak terlalu memfokuskan pelajaran bahasa Bali, tapi mereka membawakan bahasanya tersebut, yang sampai orang-orang tuh menarik. Sudah tangkap sama pendengar. Iya. Oke, 1 menit lagi dari penjuru bahasa Bali, ada yang ingin disampaikan? Baik, Tiang Geana mewakili rekan Tiang penjuru bahasa Bali, buat masyarakat pendengar di Singaraja tentunya nih, dari dari Tiang pribadi dan rekan Tiang Miki, agar masyarakat Bali tidak terpengaruh dengan modernisasi ya. Jadi tetaplah mengajarkan Bali dengan selalu memakai bahasa Bali, karena bahasa Bali adalah bahasa ibu, terlebih di keluarga, kemudian di masyarakat dan pergaulan lainnya, dan agar tetap turun-temurun dan juga kepada generasi muda untuk selalu menyukai bahasa Bali, menyukai sastra Bali. Jadi jangan pernah bosan untuk mendengarkan Labarong dengan di ajang Kita Sastra ini. Gitu.
agar bisalah meluangkan waktu karena salah satu salah satu cara mengajarkan Bali adalah dari kita sendiri ya, menyukai bahasa Bali tersebut gitu. Oke, puisi membasuh jiwa yang keruh episode 34 kita akhiri, mengingat udah waktunya Kak Fajar. Oke, terima kasih semua yang udah hadir di sini. Penyuluh bahasa Bali ada Age Ana, Panjawati, Sutrisma Dewi dan 2 adik kita dari SMK.